Selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam bab 10 dari materi yang kita punya nih. Fokusnya soal pace atau ritme kerja. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu, lagi ngejar target, tapi kok rasanya makin buru-buru progresnya malah, ya, melambat atau kualitasnya turun? Nah, kita bakal kupas nih. Ada pepatah militer yang menarik banget disebut di sini. Slow is smooth, smooth is fast. Pelan itu mulus, mulus itu cepat. Kita coba bedah yuk, kenapa sih maksa diri itu seringnya jadi bumerang, dan gimana caranya nemuin ritme yang lebih enak, lebih ringan, dan berkelanjutan. Oke, mari kita mulai ya. Sumber ini langsung nunjuk ke, apa ya istilahnya? False economy of powering through. Jadi anggapan keliru kalau maksain diri itu efisien. Ada contoh bagus di sini. Misalnya, temannya si penulis, dia kan penulis juga tuh. Dia maksain banget selesaiin rencana bisnis dalam satu akhir pekan. Ujung-ujungnya, ya ampun, capek banget, burnout total. Sampai nggak bisa nyentuh kerjaannya lagi berminggu-minggu. Atau pengalaman si penulis sendiri, waktu remaja, ikut lomba lari lintas alam. Dia start kenceng banget di awal, malah ngos-ngosan, finishnya di belakang. Terus jadi kapok ikut lomba. Gimana? Anda pernah ngalamin yang mirip-mirip gini nggak? Iya. Ini menarik banget sih gimana sumbernya nunjukin kalau maksain diri itu ya kontraproduktif. Bukan cuma soal capek fisik atau burnout aja ya, tapi kualitas kerjaan jadi turun. Dan yang penting nih, justru bisa matiin momentum jangka panjang. Terus dihubungan juga sama kondisi VUCA yang volatile, uncertain, complex, ambiguous itu loh. Kalau ritmenya terlalu cepat, kita jadi kaku, susah adaptasi pas ada ya hal tak terduga. Nah, solusi awal yang ditawarin itu gimana caranya nemuin effortless pace. Ritme kerja yang rasanya ngalir aja gitu, nggak maksain. Jadi bisa dipertahanin terus tanpa bikin kita kehabisan bensin. Tapi, gimana caranya ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini nyambung ke ide praktis kedua nih dari teksnya. Menetapkan upper bounds, batas atas. Mungkin kedengeran agak aneh ya. Kok dibatasin? Contohnya gini, ada teman musisi, si penulis, dia sengaja, bener-bener sengaja, nulis cuma 2 cerita lagu seminggu. Udah, padahal mungkin masih ada ide, masih ada energi, tapi dia berhenti. Hasilnya, bukunya kelar konsisten dalam 9 bulan. Atau novelis Lisa Jewell, dia saranin batas 1.000 kata per hari. Atau pelatih atlet, Ben Bergeron, dia disiplin banget pulang jam 17.25 tiap hari. Tepat. Tapi, bukannya kalau lagi semangat, lagi ada energi, sayang ya kalau berhenti. Apa argumennya nih, biar kita nggak tergoda buat terus ngebut? Pertanyaan bagus itu. Emang kayaknya lawan intuisi kita ya. Argumen utamanya tuh batas atas ini justru alat strategis buat jangka panjang. Pertama, jelas ya buat cegah burnout. Kalau udah burnout kan berhenti total. Kedua, ini buat bangun konsistensi. Nah, konsistensi ini kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada sekedar ledakan energi sesaat. Jadi ini bukan soal males-malesan, tapi kerja cerdas. Balik lagi ke pepatah tadi, slow is smooth, smooth is fast. Teksi ini pakai analogi keren soal infanteri elit di medan perang, itu kan lingkungan VUCA banget tuh. Mereka geraknya hati-hati tapi terus-menerus. Nggak berhenti. Mungkin kelihatannya nggak secepat lari sprint ya, tapi gerakan mereka tuh terkoordinasi, aman, dan yang penting, kemajuannya pasti dalam jangka panjang. Beda sama gaya sprint terus berhenti. Kelihatannya cepat sesaat, tapi totalnya malah lambat dan risikonya tinggi. Terus gimana nih kita terapin ini di kerjaan kita atau proyek pribadi sehari-hari? Nah, di sini sumbernya ngenalin konsep the right range, rentang yang tepat. Maksudnya, kita tentuin target minimum sama maksimum harian atau mingguan. Misalnya nih, oke, hari ini saya nulis minimal 500 kata, tapi nggak akan lebih dari 1.000 kata. Atau, minggu ini saya kontak minimal 3 klien deh, tapi maksimal 8 aja, gitu. Betul. Manfaatnya rentang ini tuh bikin ada stabilitas. Kan hidup nggak mungkin lurus-lurus aja. Pasti ada gangguan, ada hal tak terduga. Nah, rentang ini ngasih fleksibilitas tanpa bikin momentum kita berhenti total. Jadi kita bisa hindarin tuh siklus panik ngejar setoran pas lagi ketinggalan. Yang biasanya ya gitu deh, kualitasnya jadi seadanya, terus ngerasa bersalah. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal bangun kecepatan jelajah yang stabil. Kayak mobil di jalan tol kan ada kecepatan jelajahnya, bukan cuma ngebut sesekali. Ini kan maraton, bukan sprint ya. Kuncinya yaitu konsistensi dalam rentang yang wajar.
Oke. Jadi intinya lumayan ya. Lumayan beda ya dari anggapan umum. Kecepatan paling tinggi sekarang justru seringkali jadi musuh kemajuan jangka panjang. Kemajuan yang signifikan, yang awet, itu datangnya dari nemuin ritme yang pas. Yang seringkali lebih pelan, lebih disengaja. Malah dengan sengaja nentuin batas atas, kerja sedikit lebih sedikit di hari-hari baik, itu malah bisa bangun momentum yang nggak bisa dihentikan. Jadi, kita perlu tolak mitos memaksakan diri itu ya. Coba deh Anda pikirin. Ada nggak satu area di hidup atau kerjaan Anda di mana nentuin batas atas atau rentang kerja itu bisa bantu jaga momentum tanpa bikin capek? Iya, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, sumber ini di bagian akhir bilang gini, tidak semua kemajuan diciptakan sama. Gimana kalau fokus Anda sekarang sedikit digeser? Bukan lagi ngejar progres paling banyak hari ini, tapi ngejar progres yang konsisten dan berkualitas di dalam rentang yang udah Anda tentukan tadi. Nah, kira-kira kalau fokusnya diubah sedikit kayak gitu, gimana dampaknya ke cara Anda mencapai tujuan-tujuan penting dalam hidup Anda? Coba direnungkan.